Oke, shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan. Iya, orang yang bersukacita kelihatan dari mimik mukanya ya. Coba lihat kanan kirinya. Kalau benar dia ada sukacita pasti kelihatan dong, ya kan? Kasih salam, coba bangkit berdiri Bapak Ibu. Ya, kita kasih salam, senyum, sapa. Ya. Jesus love you. Ya, saya juga mau menyapa yang online buat biasanya Ko Michael ya dan Ci Christine ya. Juga mungkin Bapak Ibu yang melihat dari YouTube ya, welcome. Selamat hari Minggu dan kita mau beribadah bersama. Dan sebelum kita mulai, mari Bapak Ibu kita bersatu hati dalam doa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih buat setiap kami yang ada di tempat ini. Engkau sudah memimpin kami sepanjang minggu Tuhan, dalam pekerjaan kami, dalam studi kami, dalam aktivitas kami. Dan saat ini Tuhan kami datang membawa hati kami, membawa pikiran kami, membawa hidup kami Tuhan. Kami rindu boleh menaikkan ucapan syukur kami. Kami rindu boleh meninggikan nama-Mu Tuhan. Karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau begitu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami, beracara di tempat ini, menikmati pujian penyembahan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau bersukacita ketika kami memuji menyembah Engkau Tuhan. Seperti kami melihat saudara kami yang lain, kami begitu bersukacita Tuhan. Engkau juga begitu bersukacita melihat kami ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Mari setiap umat Tuhan yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Bapak Ibu, mari sama-sama kita tepuk tangan. Kita mau sama-sama puji Tuhan. Kita mau angkat suara kita. Suara puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir sebab Dia sanggup. Angkatlah suara, Menarilah, puji dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawan kita, nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawan kita, nyanyi bagi Dia. Oke. Bapak Ibu, kita datang di hadirat Tuhan ya. Kita datang, kita memuji Tuhan, kita pengen menyukakan hati Tuhan ya. Jadi Tuhan melihat ya, ketika saya memuji seseorang, Jeffrey, kamu hari ini ganteng sekali. Jeffrey senang nggak? Tetapi kalau misalnya, Jeffrey, kamu ganteng, kelihatan bohongnya nggak? Mungkin. Maksud saya adalah ketika kita memuji Tuhan, kita meninggikan Tuhan, mungkin suara kita nggak the best. Ya, malaikat punya suara mungkin lebih luar biasa. Ya, tetapi Tuhan melihat hati kita ketika kita menyanyikan dengan sepenuh hati, dengan luar biasa. Men, kamu ganteng sekali hari ini, men. Keren sekali. Ya, apalagi yang di sini, kamu hari ini cantik sekali. Wah, kamu luar biasa. Begitu pula juga ketika kita naikkan pujian-pujian kepada Tuhan, ya, dengan hati yang bersukacita, kita naikkan lagu ini lagi. Kita sama-sama angkat suara kita tepuk tangan bersama dong. Suara Puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, sebab Dia sanggup. gerakan kakimu. Gerakan kaki, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan.
Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sama-sama kita angkat suara kita. Angkatlah Suara puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kaki, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Kita mau terus menyembah Tuhan, sebab Dia yang layak ditinggikan. Nyanyikan Kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. 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 Oke, sekali lagi tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, kita tetap dalam posisi berdiri Bapak Ibu. Saya mau sedikit cerita. Petrus adalah murid Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Benar ya Bapak Ibu ya? Di dalam Alkitab dia tercatat dia adalah murid yang berani berjalan di atas air dan sempat berjalan di atas air walaupun akhirnya sempat tenggelam ya. Tapi dia juga adalah murid yang menyangkal Tuhan Yesus sebanyak berapa kali? 3 kali. Dia menyangkal Tuhan Yesus dan ketika Yesus disalibkan dia lari, dia kabur. Tapi pada saat dia bersama Yesus, kita tahu dia sempat ketika Yesus mau ditangkap, dia mengambil pedang dan memotong kuping prajurit. Ya, dengan begitu luar biasanya, maksudnya begitu membela Tuhan Yesus. Tapi ketika Yesus disalibkan, dia lari. Namun luar biasanya adalah Tuhan Yesus tetap datang kepada dia ketika dia bangkit. Ya, dan luar biasanya adalah di masa akhir dia, di akhir hidup dia mati martir. Dia berani mati demi nama Yesus. Dia disalibkan dan dia request, jangan salibkan saya seperti Tuhan Yesus, tapi balikkan saya. Yang membuat dia bisa seperti itu apa sih? Ketika Roh Kudus tercurah. Kita tahu ketika Yesus bangkit, dia masih ada 40 hari, dia ada di tengah-tengah
murid-muridnya. Tetapi dia berkata dia akan meninggalkan mereka dan menyiapkan tempat tinggal yang baru nanti di surga buat setiap kita yang percaya, buat murid-muridnya. Dan saat itu murid-murid merasa sedih. Kenapa? Karena yang biasanya udah bareng sama kita, tiba-tiba dia pergi meninggalkan, pasti ada rasa kesedihan. Tapi Tuhan Yesus katakan bahwa aku tidak akan membiarkan kalian sendirian. Kenapa? Saya akan menjanjikan penolong yang akan menemani, yaitu Roh Kudus. Maka dari itu ketika Roh Kudus dicurahkan, Petrus menjadi orang yang sangat luar biasa. Saya rindu bahwa lagu berikutnya itu adalah Anggul Baru. Saya berharap bahwa tempat ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya percaya bahwa setiap kita yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat memiliki Roh Kudus. But sometimes kita nggak membiarkan Roh ini berkuasa dalam kehidupan kita. Keinginan daging kita yang berkuasa. Saya rindukan bahwa ketika Roh Kudus tercurah tempat ini, kita menjadi Petrus-Petrus yang luar biasa. Ada amin Bapak Ibu? Mari kita nyanyi lagu ini, kita katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Oke, dengan suara saya, dengan sukacita. Sama-sama kita tepuk tangan dong. Yes. Roh Kudus tercurah di tempat ini, biar urapannya yang ajaib memenuhi setiap kita. Sama-sama. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini, harinya Tuhan saat pembebasan tiba, saat pembebasan pembelenggu dosa telah dipatahkan.
nyata di tempat ini, nyata di hati setiap kita. Terima kasih. Amin. Mari Bapak Ibu, saya persilakan untuk boleh duduk kembali. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Romo ada di tempat ini. Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Mengadirlah di tempat ini Tuhan. Haleluya. Terus kau yang merindukan air, demikian jiwaku Tuhan, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Katakan ku rindu, selalu hadirmu. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku.
percaya bahwa Roh Kudus penolong kami diberikan untuk menolong setiap kami. Maka Roh Kudus juga dapat memulihkan setiap kami yang terikat, memulihkan kami yang terbelenggu, bahkan menyembuhkan jika ada yang sakit. Nah, kami percaya Roh Kudus, Engkau adalah Roh Allah yang berdiam dalam diri kami. Nah, kami mau membiarkan Engkau Tuhan mengontrol kehidupan kami. Nah, kami membuka hati kami Tuhan. Katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis. Kau lembut, kau manis. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Sekali lagi katakan, Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis. Kau lembut, kau manis. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Bapak, kami buka hati kami Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Kita angkat lagu ini dari awal. Saya persilakan jemaat untuk boleh bangkit berdiri. Katakan, Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi. Kau lembut, kau manis. Kau lembut, kau manis. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus. Mari kita buka hati kita biar Roh Kudus bekerja. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Setiap kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Katakan, ku buka hati, jemaat saja katakan. Untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Sekali lagi jemaat katakan, ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus.
Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami, penuhi kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Bapa, kami mau membuka hati kami Tuhan, menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Sekali lagi nyanyikan, jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Saudara, kalau percaya ada kuasa Allah yang Maha Tinggi, come on, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Thank you Jesus. Oh, thank you Jesus. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami mau membuka hati kami Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami Tuhan. Bapak, firman-Mu mengatakan bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Bapak, banyak dari kita Tuhan, banyak dari kami Tuhan, berjalan tanpa firman-Mu. Dunia ini berjalan tanpa firman-Mu Tuhan, sehingga mereka berjalan di dalam kegelapan Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, kami mau belajar. Kami mau membawa firman-Mu sebagai pelita. Terima kasih Tuhan. Jamah hati kami, buka hati kami Tuhan. You reign in our heart. You reign in this place, oh God. Engkau yang bertahta, Engkau yang beracara di tempat ini Tuhan. Thank you Jesus, in Jesus mighty name. Semua umat yang percaya katakan amin. Sebelum saudara duduk, katakan kiri kanannya dong, welcome. Dan saya mau undang Sunday School and the teachers also. Hai. What are you doing?
Ini udah semuanya ya. Anak-anak yang luar biasa ya. Mari kita angkat tangan kita mau berdoa buat mereka. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Ini adalah anak-anak yang luar biasa. Inilah anak-anak yang dari Engkau Tuhan. Ini adalah anak-anak yang Engkau sudah kenal sejak di dalam kandungan ibunya. Ini adalah anak-anak yang Engkau sudah persiapkan. Mereka mempunyai tujuan, mereka mempunyai purpose yang luar biasa Tuhan. Kalau sebentar mereka mau ke sekolah minggu Sunday School Tuhan, kami percaya Roh Kudus juga bisa bekerja Tuhan melalui guru-guru Tuhan. Biarlah cerita-cerita sekolah minggu Tuhan, biarlah boleh menjadi sesuatu yang mereka boleh pegang di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami mau menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Di bawah jambal. Bisa ambil kursi. Thank you. Selamat pagi semuanya. Good morning everyone. I would like to welcome everyone. Saya mau menyambut anak-anak Tuhan semuanya di tempat ini. Coba lihat kiri kanannya. Itu adalah saudara dan saudari kita semua. Amin. Welcome to Cross Generation Church. Selamat datang di Cross Generation Church. Ada yang belum kenal saya? Kalau ada yang belum kenal saya nanti kenalan ya. Nama saya adalah Jason dan saya dipercaya menjadi pastor di tempat ini dan saya sangat bersyukur dan saya sangat bangga kalau hari Minggu kita semua menyempatkan waktu kita untuk datang beribadah. Itu sesuatu yang luar biasa. Amin. Dan saya percaya Tuhan mempunyai sesuatu yang luar biasa pada pagi hari ini. Amin. Can you help me with this? It's not showing up here. Pagi hari ini saya mau share tentang anugerah keselamatan dari Bapa atau the saving grace of the Father. Saudara, topik tentang anugerah keselamatan itu adalah salah satu topik yang membuat saya tertarik untuk belajar firman Tuhan. Seperti saudara tahu, saya sejak lahir secara darah gitu ya, saya Kristen karena papa saya juga udah melayani udah lama. Tapi apa yang membuat saya transform, apa yang membuat saya tertarik dengan firman Tuhan adalah anugerah keselamatan. The saving grace of the Father. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Dan saya percaya hari ini kita semua bisa belajar dan akan diberkatin. Amin. Can we pray real quick? Bapa di dalam surga, terima kasih untuk Roh Kudus-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang beracara pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang berbicara kepada setiap hati di tempat ini. In the name of Jesus we pray. Amen, amen. So, anugerah keselamatan saudara. Saya boleh duduk lah ya. Anugerah keselamatan. Beberapa minggu lalu kita belajar tentang perumpamaan anak yang terhilang atau prodigal son. Ini adalah cerita yang begitu menarik, begitu banyak versi
Kita udah belajar dari Koko kita di sini ya, Coach Cita, dia membagikan tentang ini. Dan saya juga mau membagikan ini. The Prodigal Son itu dicatat di buku Lukas. Pasal yang 15. Sebelum saudara membaca cerita ini, haruslah kita membaca ayat yang pertama. Karena cerita dari Prodigal Son itu tidak dimulai dari ayat yang pertama. Saya belajar Alkitab, saya diajarin bahwa setiap kita membaca Alkitab, kita harus tahu background story. Kita harus tahu konteksnya apa, karena kalau tidak, itu bisa berbahaya. Saudara, banyak sekali orang-orang di luar sana, influencer, yang asal comot ayat doang. Asal comot demi keuntungan mereka sendiri. Oh ini sesuai dengan hidupku, mereka asal comot. Tanpa mengetahui sebenarnya apa sih cerita ini. Dan saya mau ajarin hari ini dimulai dari ayat yang pertama. Dikatakan bahwa para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Siapa yang datang? Pemungut cukai atau tax collector dan orang-orang berdosa. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli Taurat. Di sini ada 3 tipe orang. Pemungut cukai, orang berdosa, dan orang Farisi. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Ada 3 tipe. Jadi Yesus berbicara, sewaktu Yesus membagikan cerita dari anak yang terhilang, ada 3 tipe orang. Pemungut cukai. Kenapa sih pemungut cukai itu punya reputasi yang really bad di dalam Alkitab? Saudara tahu pada zaman ini Roma berkuasa. Semua orang Israel bayar pajak kepada pemerintahan Roma. Kita lihat ya, Matius itu tax collector. Ada satu lagi yang terkenal, siapa? Yang pendek. Sakeus. Itu tax collector, itu pemungut cukai. Kenapa mereka sangat dibenci? Kenapa? Kenapa mereka sangat dibenci? Saudara, tax collector, pemungut cukai, ini tuh orang yang korupsi. Jadi dia bekerja untuk pemerintahan Roma. Misalnya nih, Coach Cita utang pajak $1.000. Saya pemungut cukai, saya kerja untuk Roma, saya nggak minta dia $1.000, 1.500, 500-nya masuk ke saya. Itu kenapa pemungut cukai dibenci banget. Kenapa Sakeus? Sewaktu Tuhan mengatakan, ayo aku mau datang ke rumah lu. Semua orang benci dia. Benci Yesus, kenapa? Tax collector ini kurang ajar. Merugikan. Tapi saudara lihat, yang datang ini siapa? Orang-orang berdosa. Orang-orang berdosa kalau di dalam Alkitab itu biasanya orang-orang kusta, orang-orang yang mempunyai penyakit pendarahan itu karena itu najis kalau di dalam Alkitab. Orang-orang Samaria itu orang-orang berdosa. Prostitut atau apa bahasa Indonesia? Pelacur. Itu orang-orang yang seperti itu datang kepada Yesus. Pertanyaannya, kenapa gereja sewaktu ada orang-orang begitu datang ke gereja, kenapa kita langsung menolak mereka? Padahal orang-orang yang seperti itu justru datang kepada Yesus. Orang-orang yang bejat kayak gitu datang kepada Yesus. Soalnya secara nggak sadar kita sering banget menjadi orang-orang Farisi. Lihat ayat yang kedua, bersungut-sungut. Ngapain orang kayak gini datang ke gereja? Ngapain lu datang ke gereja? Tapi hari ini kita belajar luar biasa. Kita mulai ya. Jadi kita tahu ya, sewaktu Yesus menyampaikan cerita ini, ada 3 tipe orang. Orang yang berdosa, pemungut cukai, dan orang Farisi, orang yang munafik ya. Orang yang mengerti firman Tuhan tapi tidak mengenal Tuhan. Amin. Ceritanya ini tahu gak saudara? Cerita ini adalah cerita yang salah satu paling terkenal.
even bukan orang Kristen pun banyak tahu cerita ini. Di buku Lukas ayat 15, pasal 15 ayat 11 sampai 14. Yesus berkata lagi, ini perumpamaan yang kedua kalau nggak salah. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagi harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia mulai melarat. Kenapa sih kita sebagai manusia kok kita punya keinginan yang jahat kayak gitu sih? Kalau saya boleh tanya, siapa sih yang nggak punya keinginan seperti anak bungsu ini? Angkat tangan coba. Nggak ada yang berani angkat tangan kan? Karena kita semuanya punya evil desire. Amin? Jangan diaminin juga sih. Kita semua mempunyai. Kayaknya hati kita tuh jahat. Kita beberapa minggu belajar hati kita tuh licik. Kayaknya pinter banget gitu. Pinter banget. Katakan kiri kanannya, itu normal. Oh, kayaknya saya lihat ada beberapa yang kayak happy banget gitu. Oh, ternyata saya normal gitu ya. Saya mau kasih tahu, kenapa itu normal? Kenapa kita semua mempunyai keinginan begitu? Di buku Roma ayat yang 5, ayat yang 12, saudara perlu belajar ini. Dosa masuk ke dalam dunia melalui satu orang. Siapakah itu? Adam. Dan dari dosa itu timbullah kematian. Akibatnya kematian menjalar pada seluruh umat manusia sebab semua orang sudah berdosa. Katakan kiri kanannya gini, normal kok. It's normal. Kenapa kok niatnya baik kok keluarnya jahat? Niatnya mau stop kebiasaan buruk tapi kok lakuin terus ya? Niatnya mau jujur tapi kok bohong ya? Niatnya mau, udahlah jangan ngomongin, gosip. Kenapa? Karena dosa satu orang itu membawa kematian kepada semua orang. Sehingga kita semua menjadi berdosa. Saya mau ajarin satu ini. Banyak dari kita, orang-orang Kristen, kita diajarin dosa itu perbuatan kita. Ya, saudara pernah mendengar ya? Bohong itu dosa. Gosip itu dosa. Tapi saya mau ajarin. Dosa bukanlah suatu perbuatan. Dosa adalah sebuah identitas. Sin is not an action. Sin is an identity. Kita berdosa karena itu identitas kita. Karena apa yang Adam lakukan di Taman Eden. Kenapa kita bisa bohong? Karena ada nature dosa di dalam kita. Karena ada identitas dosa di dalam kita. Apa yang Adam lakukan? Kurang ajar Adam ini ya. Karena dia kita mempunyai DNA dosa. Karena dia kita mempunyai identitas dosa. Sehingga, katakan kiri kanan lagi, normal. Normal. Kita sebagai orang Kristen ya, kita selalu mempunyai alasan. Ini hidup gua. Ini hidup yang Tuhan udah kasih. I can do whatever I want. Ini hidupku, aku bisa ngelakuin apa yang aku mau dong. Aku mau cari duit, aku mau ngelakuin ini, aku mau bohong ke sana, ini hidup gua. Ini duit gua, ini gua kerja setengah mati, ini hidup gua.
I can buy whatever I want. Saya bisa melakukan apa yang ini mata-mata saya. Saya sering banget kalau kumpul sama teman-teman saya yang bukan dari gereja, mereka selalu bilang gini, loh, mereka ini semua udah married ya, yang cowok-cowok kalau kita ngobrol, loh, kan mata diciptakan Tuhan. Jadi kita ngelihat perempuan yang seksi nggak apa-apa dong. Mata-mata gua, Tuhan yang ciptain perempuan seksi itu kok. Kita sering kali memakai alasan yang kayak gitu. This is my life, I have the freedom. Ini tubuh gua mau pakai drugs. It's okay, this is my body. Ini paru-paru gua mau ngerokok sampai gua gimana pun, ini paru-paru gua, it's okay. Sering, even orang yang udah percaya kepada Tuhan, kita sering. Dan kita melakukan itu atas nama apa? Atas nama, saya sudah dimerdekakan oleh Kristus. Saya sudah diselamatkan oleh Kristus. Tubuh-tubuh saya nggak apa-apa. Ini kehidupan saya. Sama seperti anak bungsu ini. Loh, ini hak saya. Tuhan Bapaknya sendiri yang memberikan hartanya. Saya mau jual semuanya, ini hak saya. Berapa di antara kita sering atau mungkin sering melakukan itu? Loh, Tuhan udah selamatin saya. Berapa kali kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu, sesuatu yang apa ya, yang buruk gitu ya, misalnya mau ngelakuin sesuatu yang bohong lah, somehow itu di dalam hati kita, bohong sedikit Tuhan nggak marah kok. Itu identitas dosa kita. Tapi kalau misalnya doain dia dong, dalam hati kita, wah nggak usah didoain lah, nggak apa-apa lah. Kalau kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, sepertinya susah banget. Tapi kalau kita melakukan apa yang kita sukai, kayaknya gampang banget. Itu karena identitas dosa yang ada di dalam saudara dan saya. Nggak terkecuali saudara, saya mau Pastor Norman, mau siapapun, mempunyai identitas yang sama, yaitu identitas dosa. Saya mau kasih tahu, tempat sampah, ya, isinya apa? Sampah ya. Sampah. Kalau kita ngelihat sampah di dalam tempat sampah, oke nggak? Oke ya? Oke kan ya? Apa yang terjadi sewaktu sampah itu udah penuh dan sampah itu di mana-mana? Apa yang terjadi? Saya mau katakan, di dalam hati kita itu tuh seperti tempat sampah. Ya. Tempat sampah di mana kita punya evil desire. Kita punya lust, kita suka bohong, kita suka berkhianat, kita suka gosip, itu ada tempat sampah. Selama itu di tempat sampah, it's okay. It's okay. Karena itu identitas kita, it's okay. Tapi kalau sampahnya udah sampai keluar, itu yang jadi problem. Udah bau, busuk, ya kan? Dan bukan cuman diri kita sendiri yang bisa lihat, bisa cium, orang lain bisa lihat. Amin. Amin. Sewaktu kita mempunyai keinginan jahat, kita mempunyai semuanya, itu normal. As long as dia masih ada di dalam kontainer. Trash, karena kita masih punya daging. Nggak bisa kita hidup 100% kudus, nggak melakukan dosa, itu nggak bisa. Tapi jangan sampai sampah itu menjadi buah. Amin. Jangan sampai sampah itu menjadi keluar dan semua orang ngelihat sampahnya. Balik lagi ke cerita ini. Saudara tahu bahwa di dalam culture atau budaya orang Yahudi,
Yang sulung itu, kalau yang sulung misalnya ada dua anak gitu ya. Ada 3 anak, itu harusnya dibagi 2 kan. Tapi di dalam budaya Yahudi itu enggak. Yang sulung dapat 2 bagian. Jadi yang bungsu ini cuma dapat berapa? Matematika, dapat berapa? Berapa? Matematika, come on. Sulung harusnya dapat 2. Berarti yang bungsu dapat 1/3. Ya kan? 1/3. Jadi yang bungsu itu dapat 1/3 harta kekayaan dari bapaknya. Banyak dari kita baca kan, kita tahu ceritanya. Dia pesta, ya kan? Sampai habis melarat, dia kelaparan. Saudara, banyak dari kita mengira bahwa hidup ini itu tentang gimana Tuhan membantu saya untuk mencapai mimpi saya. Itu salah, saudara. Semuanya, kesembuhan, kekayaan, karir yang bagus, keluarga yang harmoni, semuanya. Kita sering Tuhan, saya ke gereja supaya Tuhan fulfill my dream. Supaya Tuhan help me with my business. You think that God exists for you. Kita mengira bahwa Tuhan ada itu buat kita. You're wrong, my friends. You exist for God. Kita ada di dalam dunia ini itu untuk Tuhan, bukan sebaliknya. Di Kolose kan dikatakan segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Saudara, diciptakan untuk Dia. Bukan untuk diri saudara sendiri. Bukan untuk diri saudara sendiri. Saudara tahu nggak? Di perjanjian baru, kalau kita baca semua surat-suratnya, itu tentang gimana caranya kita bisa dewasa di dalam Kristus. Semuanya. Jemaat Korintus, jemaat Filipi, jemaat Efesus, semuanya nggak ada yang sempurna. Apalagi Korintus, waduh, itu bejat banget dah itu. Gak ada yang sempurna. Tetapi semua perjanjian baru ditulis supaya semuanya bisa dewasa. Grow up. Katakan kiri kanannya. Grow up. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Saudara, kalau saudara sudah terlalu sering mencium bau sampah, lama-kelamaan saudara menjadi biasa. Saya punya teman tinggal di Cino. Cino itu waduh, bau sapi, bau kuda. Ada yang pernah ke Cino? Masih banyak loh. Kalau lewat gitu ya, waduh, kayak farm, ranch gitu masih banyak. Saya yang nggak biasa, waduh, baunya luar biasa. Tapi yang udah punya rumah di situ bertahun-tahun, oh ya, enggak kok, biasa aja. Saudara, itu yang terjadi kalau kita udah terbiasa yang namanya dosa. Kita memakai alasan, ini identitasku kok, it's okay. This is my eyes, ini mata-mata gua, ini hati-hati gua, ini tangan-tangan gua. Kita belajar di dalam Kristen anugerah keselamatan itu supaya kita bisa menjadi dewasa. Amin. Apa yang terjadi kalau kita udah biasa? We settled for less. It's okay lah, makan makanan babi ya, it's okay lah. Aduh, gua nggak ini, it's okay lah. Jadinya unhealthy. Saudara mempunyai kebiasaan yang buruk, ya nggak apa-apa lah, namanya juga
identitas gua gitu. Saudara suka ngomong kotor, it's okay lah. Ini memang identitas gua. Semuanya kelihatannya normal. Tapi at the end, you will be hungry. At the end, no one can feed you anymore. Dikatakan even yang punya babinya tuh gak mau makanan babi dimakan sama dia. Bayangin, babinya lebih penting daripada anak ini. Sudah mungkin kita ketawa, tapi kalau kita give in, kita menganggap dosa itu biasa, lama-lama kita akan merasa kelaparan. Gak ada orang yang bisa mengenyangkan kita. Amin. Aku gak tahu, mungkin banyak di antara kita yang sedang mengalami itu, atau mungkin pernah mengalami itu. Kok kayaknya hidup gua begini-gini terus, hidup gua gak pernah puas. Mungkinkah udah terlalu banyak sampah di dalam kehidupan kita? Mungkinkah udah lalat di mana-mana? Orang kasih tahu, bau lu." Enggak kok. Itu salah lo." Enggak kok. Kenapa? Sama seperti anak bungsu ini. Tapi luar biasa cerita ini ya. Kita melihat apa yang anak bungsu ini lakukan. Lalu ia menyadari keadaannya. Ini yang anak-anak Tuhan perlu mengalami. Menyadari keadaannya. Kita perlu sadar, kalau saya bergantung kepada daging saya tetap akan lapar, saya akan jatuh. Kita perlu menyadari keadaan kita. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, "Bapa." Wah, dia udah udah rehearse. Aduh, harus ngomong kayak gini nih. Nanti dia udah merencanakan banyak. Saya balik ke rumah Bapa, nanti saya akan ngomong, "Bapa, aku udah berdosa terhadap sorga, terhadap Bapa. Aku gak layak. Jadi upahan Bapa aja." Berapa banyak di antara kita, sewaktu kita sadar, kita rasanya, saya harus berbuat ini, saya harus ini. Saudara, ada kabar baik. Yang dilakukan, sewaktu dia balik ke rumahnya, ini yang bapaknya lakukan. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Kalau saudara ingat apa yang Coach Ita bagiin, ayahnya itu menunggu di luar rumahnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kalau saudara ingat apa yang Coach Ita bagiin, seorang ayah dengan jubahnya yang panjang, di dalam budaya orang Yahudi itu gak boleh lari. Gak boleh lari. Kalau dia lari itu merupakan suatu disgrace. Kenapa anugerah itu skandal? Yang Yesus harusnya jadi Tuhan, dia jadi manusia, itu skandal. Bapak yang harusnya gak boleh lari, itu skandal. Tapi apa yang bapaknya lakukan? Lihat ya, anaknya udah latihan nih. Tadi kan dia udah latihan nih gua nih. Aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku gak layak lagi deh jadi anak Bapa. Tahu apa yang bapaknya lakuin? Ayahnya itu berkata kepada hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya." Apa yang dia udah siapin, perbuatannya sia-sia. Gak ada gunanya. Nah,
Saudara jangan kira saudara kira perbuatan saudara itu bisa merebut hati Bapa. Gak bisa. Saudara mau latihan, saudara mau memberi berapapun, tidak bisa. Kira-kira apa yang membuat bapaknya berlari kepada anaknya? Ada belas kasihan. Ada kasih. Saudara, saya mau tantang kita semua. Datang kepada Bapa. Karena anugerah keselamatan itu hanya datang dari Bapa. Gak bisa lain. Syarat untuk diterima di rumah Bapa bukanlah perbuatan saudara. Amin. Syarat anak bungsu ini bisa diterima balik bukan karena dia omongannya bagus banget, saya telah berdosa. Enggak. Kita belajar karena ada perubahan pemikiran. Ada yang namanya pertobatan. Saya mau ajarin ya, supaya saudara kelihatan pinter ya. Pertobatan di dalam Alkitab itu bahasa aslinya adalah metanoia. Tahu artinya apa? Perubahan pikiran. Perubahan pikiran. Anak bungsu ini mengalami itu. Oh iya ya, bapakku begitu baik ya. Kenapa gua bego banget di sini? Duit habis, makan makanan babi, itu pun gak boleh. Saudara dan saya perlu datang atau perlu mengalami yang namanya perubahan pemikiran. Atau bahasa Inggrisnya, come to your senses. Come to yourself. Dimana gue gak bisa. Saya gak bisa. Tapi Bapakku bisa. Amin. Katakan kiri kanannya, Bapakku di surga bisa. Saya mau bagiin quote ini. Belas kasihan memberikan kesempatan kedua. Tetapi anugerah memberinya perayaan. Mercy gives a second chance, yes. But grace gives a feast. Karena belas kasihan bapaknya, anak ini diterima lagi. Tetapi karena anugerah, bapaknya langsung, ayo potong lembu yang terbaik. Ayo bawakan jubah yang terbaik, cincin. Mercy and grace itu tidak bisa dipisahkan. Belas kasihan Tuhanlah yang memberikan kita kesempatan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Gak tahu udah berapa kali buat saudara. Bertobatnya udah berapa kali. Itu His mercy. Itu belas kasihan Tuhan. Tetapi anugerahnya, grace yang memberikan kita celebration. Memberikan kita feast. Yang bisa menyenangkan hati Bapa. Sewaktu kita menerima, oh, aku mau balik lagi kepada Tuhan. Luar biasa, saudara. Kira-kira, anak bungsu ini bakal berdosa lagi gak? Udah di dalam rumah Bapa. Bakal berdosa lagi kan? Tapi kira-kira dia bakal minta hartanya lagi keluar lagi gak? Lihat bedanya kan? Anak bungsu ini gak akan keluar dari rumah bapaknya lagi. Minta hartanya lagi. Gak akan. Itulah the power of grace. Itulah kekuatan dari anugerah keselamatan. Di buku Roma ayat yang ke-6. Ini sering dibagiin banget di gereja ini. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di hukum Taurat? Tetapi di bawah kasih karunia sekali-kali tidak. Let me repeat, saya ulangi lagi ya. Jadi bagaimana? Apakah kita masih tetap berbuat dosa karena kita nggak lagi di bawah hukum Taurat? Kan tadi kita belajar,
Bukanlah perbuatan kita yang menyelamatkan kita. Bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, Bapa kita menerima. Tapi dikatakan, sekali-kali tidak. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa. Itu yang saya katakan. Kita semua dulu hamba dosa. Kita semua mempunyai identitas dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saudara, kalau kita sudah mengalami yang namanya perubahan pemikiran, kita udah bukan lagi jadi hamba dosa, tapi kita menjadi hamba kebenaran. Servant atau slave of righteousness. Kita udah ngerti. Oh, bukan karena gua baik, Bapak itu sayang sama gua. Bukan. Karena memang Bapak kita itu baik. God is love. Tuhan adalah kasih. Jadi kalau Tuhan tidak mengasihi, dia bukan Tuhan. Amin. God equals kasih. Tuhan adalah kasih. Jadi no matter what, Tuhan itu tidak bisa tidak berbuat kasih. Saudara ngerti ya? Ini ayat yang terakhir, di Ibrani 10 ayat yang ke-14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. For by one atau single offering, he has perfected. Yang belajar bahasa Inggris, ini tense-nya apa? Murid-murid yang sekolah di sini, ini tense-nya apa? Tense-nya apa? Ibu guru? He has perfected, berarti udah terjadi. Kita sudah disempurnakan. Dan dikatakan untuk 1 minggu ke depan. Untuk 1 tahun ke depan. Wah, saya nggak bisa duduk kalau kayak gini. Dia sudah menyempurnakan kita untuk apa? Selama-lamanya. Artinya apa? Selama-lamanya artinya apa? Loh, ini bahasa Indonesia loh. Selama-lamanya artinya apa? Tidak berkesudahan. Berarti apa? Dosa kita yang masa lalu, dosa kita yang hari ini, dosa kita yang akan datang, itu sudah disempurnakan, amin. Firman Tuhan yang mengatakan, bukan saya loh. Karena kita sudah dikuduskan. Kita sudah menerima belas kasihan dari Bapa. Kita sudah menerima yang namanya anugerah keselamatan. Sehingga kita layak untuk celebrate. Saudara, di dalam anugerah keselamatan, harusnya di dalam kehidupan saudara, saudara party setiap hari. Bukan party yang begitu, ngerti kan maksudnya kan? Setiap hari penuh dengan feast. Setiap hari penuh dengan sukacita. Setiap hari penuh dengan damai, biarpun keadaan kita tidak sesuai. Ya, gue masih sakit kepala kok, gimana mau ini. Aduh, penyakit gue belum sembuh. Aduh, gue masih ada utang. Tetapi kalau kita di dalam anugerah, if we are in grace, fiesta. Amen. Ngerti gak artinya fiesta? Ngerti kan? Party, bro. Right? Oh, I can't believe I said that. Di dalam anugerah kita sudah disempurnakan. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena belas kasihan Bapa. Amin. Untuk selama-lamanya. Sehingga saudara boleh merasa aman.
pertanyaan yang selalu dipertanyakan di gereja ini adalah, berarti saya boleh dosa seenak saya dong? Ya kan? Balik lagi, sekali-kali tidak. Maka saya tadi tanya kan, kira-kira anak bungsu ini bakal ngerebut hartanya lagi, keluar lagi, pes-pesan lagi, makan makanan babi lagi nggak? Nggak mungkin. Saudara, Felix ini ya. Dia ini kalau udah suka sama satu restoran, bisa bertahun-tahun situ terus. Tuh bener kan? Bener ya? Dan ordernya ya itu aja. Sebenarnya semua remaja begitu sih. Kenapa begitu? Karena dia ngerasa ini udah paling enak. Ngapain gue ke tempat lain? Benar gak? Sama seperti kita. Kalau kita udah merasakan belas kasihan Bapa, kita udah merasakan anugerah keselamatan yang luar biasa, ngapain balik lagi makan sampah? Ngapain mau berdosa lagi? Amin. Kalau kita udah menerima kasih anugerah yang luar biasa, ngapain mau maki-maki orang lagi? Udah menerima kasih yang luar biasa, belas kasih yang ngapain mau gosipin orang lagi? Ngapain mau ngomongin orang di belakang lagi? Ngapain mau berbohong lagi? Amin. Amin. Hidup kita dari dia untuk dia. Amin. Hidup saudara itu bukan untuk saudara sendiri. Apa yang saudara punya itu bukan untuk saudara sendiri, tapi untuk menjadi berkat buat orang-orang di sekitar saudara. Amin. Amin. Coba lihat diri saudara sendiri, udah jadi berkat belum? Atau suami istri liatin suaminya, liatin istrinya. Atau kokoh, adek, liatin. Udah jadi berkat belum? Kalau belum, senggol coba. Oh, banyak yang senggol ya. Berarti amin. Jadi saya mau tekankan lagi, saya mau saudara benar-benar yakin bahwa ada Bapa di surga yang mempunyai belas kasihan. Itulah anugerah, itulah kasih karunia yang Tuhan punya. Amin. Semua agama mengajarkan kebaikan. Semua agama itu semuanya ajarannya baik. Tapi nggak ada agama yang mengirimkan anaknya mati buat kita semua, nggak ada. Semuanya mati, tapi cuman Yesus yang bangkit lagi, amin. Tapi cuman Yesus yang bangkit lagi. Karena dia sudah mengalahkan maut, sehingga kita juga nggak akan mati untuk selama-lamanya. Amin. Mati itu hanya sementara. Hidup juga sementara. Mati sementara, kita mempunyai hidup yang kekal. Amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Jadi habis dengerin firman Tuhan pada siang hari ini, bakal balik makan sampah lagi ya? Katakan kiri kanan, jangan makan sampah lagi ya.
Saudara, saya percaya sewaktu kita menerima anugerah keselamatan yang dari Bapa ini, hidup saudara nggak bisa nggak berubah, akan berubah. Kalau saudara merasakan kasihnya yang luar biasa, itu aduh, kayaknya mau dosa lagi itu. Aduh, ada Bapa di surga yang begitu baik, ngapain gue makan sampah lagi? Amin. Saudara nggak akan lagi, ini hidup-hidup gue, ini mata-mata gue bisa nonton apapun yang gue mau, gue bisa ngelihat apapun yang gue mau, ini otak-otak gue bisa mikir seburuk apapun, ini mulut-mulut gue bisa maki orang, gue bisa gosipin orang. Nggak lagi, amin. Karena ada belas kasihan dari Bapa, karena ada anugerah keselamatan dari Bapa. Kuncinya, saudara perlu mengalami perubahan. Dan yang kedua, balik lagi. Let's go home. Amen. Let's go home. And I want to say, welcome home. Amen. Di mana kasih karunia berlimpah-limpah. Fiesta, party every day. Di dalam Tuhan. Amen. Mari kita angkat roti ini. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kalau setiap hari Minggu Tuhan kami boleh mengingat apa yang Engkau sudah lakukan 2000 tahun yang lalu. Roti ini melambangkan tubuh-Mu di Last Supper, di mana Engkau berkumpul bersama murid-murid yang Engkau kasihi, ya termasuk Yudas, yang nantinya akan menjual Yesus, yang nantinya akan mengkhianati Yesus. Tetapi belas kasihannya, anugerahnya available buat kita semua. Roti yang menjadi lambang dari tubuh Kristus. Kami mau mengingat lagi Tuhan apa yang Kau lakukan. Tubuh-Mu yang disakiti, tubuh-Mu yang diludahi, tubuh-Mu yang dicambuk Tuhan. Kalau kita mencatat sampai kelihatan tulang. Oh Tuhan, kami gak tahu betapa menderitanya, betapa sakitnya. Tapi Engkau melakukannya karena belas kasihan-Mu terhadap umat-umat yang berdosa. Terima kasih Tuhan. Dalam roti ini Tuhan, kami mau celebrate. Kami mau remember again. Ada kuasa di dalam tubuh Kristus. Thank you Jesus. Kami mau makan in the name of Jesus. Jus anggur itu melambangkan darah Yesus. Darah Yesus yang begitu mulia, yang begitu sempurna. Kau mencurahkan seluruh hidupmu sampai pada akhirnya, di mana anakmu yaitu Yesus mengatakan sudah selesai. Saudara, tanpa pengorbanan Kristus tidak ada belas kasihan Bapa. Tanpa pengorbanan Kristus tidak ada anugerah keselamatan. Itu semua possible karena apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Dan hari ini kami mau mengangkat anggur ini Tuhan. Kami mau mengingat lagi Tuhan, apa yang Kau lakukan di atas kayu salib Tuhan. Engkau mencurahkan darah-Mu sampai the last drop, sampai pada titik yang terakhir. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik buat kami. Kami mau celebrate
Kami mau mengingat Engkau lagi Tuhan. In the name of Jesus. Mari kita minum sama-sama. Can I pray for you a little bit? Bapa di dalam surga, mungkin ada di antara kami Tuhan, kami masih senang bermain-main di dalam sampah Tuhan. Kami masih senang, menurut kami itu biasa, menurut kami itu normal. Tapi hari ini kami belajar Tuhan, bahwa ada seorang Bapa yang menanti untuk kami datang balik ke rumah. Ada seorang Bapa yang penuh dengan belas kasihan. Ada seorang Bapa yang penuh dengan anugerah yang mau menyambut kami. Bapa, bantu kami Tuhan. Tuntun kami Tuhan. Sehingga kami boleh sampai di mana kami come to our senses, di mana kami boleh mengalami perubahan pikiran, metanoia Tuhan. Kami boleh melihat kebaikan-Mu, kami boleh melihat belas kasihan-Mu Tuhan. Saudara jangan khawatir, tantangan apapun yang saudara alami saat ini juga, apapun, pergumulan apapun, let's go home. Let's go home, balik lagi yuk kepada Bapa. Balik lagi kepada Bapa. Mungkin kita selama ini jauh dari Bapa, sehingga kita kelaparan. Kayaknya gak ada seorang pun, gak ada apapun. Mau duit segimanapun, mau harta segimanapun, mau siapapun, tidak ada yang bisa fulfill, mengisi kekosongan saudara. Saya mau ngajak, let's go home. Ada Bapa yang menanti kita. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik buat kami. Kami mau belajar, kami mau memberanikan diri kami Tuhan. This is it. Kami gak bisa lagi. Kami mau pulang, kami mau balik kepada Bapa. Thank you Jesus. Kami berdoa biarlah hari ini menjadi hari di mana kami berbalik Tuhan. Hari ini menjadi hari di mana kami balik rumah lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saudara percaya ada Bapa yang begitu baik, kalau saudara percaya ada Bapa yang penuh dengan belas kasihan, katakan sama-sama amin. Berikan kemuliaan sekali lagi dong buat nama Tuhan kita. Praise the Lord. Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan. Boleh melambaikan tangannya coba. Oke. Ya, Bapak Ibu izinkan saya untuk boleh meminta waktunya sejenak lagi ya. Coba mungkin bilang tahan ya, cacing-cacing di sini. Oke, sebentar aja. Oke. Bapak Ibu izinkan saya untuk boleh menyampaikan beberapa informasi ataupun aktivitas XGC sepanjang minggu ini. Namun sebelumnya saya ingin menyapa Bapak Ibu yang selalu setia beribadah setiap minggunya di tempat ini. Saya mewakili Gembala dan tim XGC mengucapkan terima kasih atas kesetiaannya, kiranya Tuhan memberkati. Selanjutnya saya juga ingin menyapa mungkin Bapak Ibu yang baru pertama kali. Coba lihat kanan kirinya, ada yang baru? Kamu lagi ya. Oke. Ya kalau ada yang kita kedatangan Popo hari ini ya dari Seattle. Iya, welcome Popo, ya mamanya Ci Jenny yang dari Seattle datang ke sini ya untuk beribadah bersama kita. Oke, nggak ada yang baru ya? Saya melihat di ujung sana, saya nggak begitu kenal nih. Oh iya, oke. Ya kalau belum ada yang baru, itu tugas kita ya untuk boleh mengajak. Mungkin ada teman-teman yang belum ada ibadah yang tetap, boleh mengajak kita ke tempat ini. Tapi kalau mereka udah punya gereja, jangan tarik ke gereja sini ya. Biarkan mereka bergereja di tempat mereka. Tapi kalau yang belum ada gereja, itu tugas kita untuk mengingatkan ya untuk boleh beribadah di sini. Setiap untuk ibadah bahasa Indonesia setiap
Minggu jam 11.15, untuk bahasa Inggris jam 1:30 seperti itu. Dan saya juga ingin menyapa yang mungkin yang ibadah online di Zoom ataupun di YouTube offline ataupun online. Tuhan juga memberkati. Oke, selanjutnya informasi pertama untuk persembahan. Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan dapat memberikan secara cash maupun juga online. Untuk cash Bapak Ibu bisa mengambil amplop ada di belakang sana ya, ambil ya, tentunya dimasukin masukin uang. Terserah ya. Bisa masukkan ke kotak. Kemudian untuk yang online Bapak Ibu bisa memberikan secara PayPal ataupun Zelle ya. Bisa scan langsung di sana atau juga Bapak Ibu bisa memberikan melalui giving at xgchurch.com ya. Oke, selanjutnya untuk media sosial, terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah follow, subscribe di Instagram kita Cross Generation LE, kemudian juga Facebook dan YouTube Cross Generation Church ya, dua-duanya ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya berhalangan, Bapak Ibu bisa mengikuti secara online. YouTube kita juga bisa diulang lagi dengar gitu ya. Dan jangan lupa untuk like, comment dan share juga ke teman-teman yang lain. Oke, dan untuk minggu ini kita juga ada Family Life dan Youth Night ya, setiap Jumat 2 minggu sekali jam 7.30 di tempat ini. Jadi kalau Bapak Ibu di hari Jumat ada waktu, ya saya berharap ada waktu bisa bergabung dengan kita, bersekutu bersama di sini ya. Kita bisa sharing, saling memberkati satu dengan yang lainnya. Nah, anak-anaknya bisa ikut yang Youth Night-nya. Dan today lunch, thank you buat Ama. Boleh kasih applause buat Ama. Oh, Ama kemana? Thank you buat Ama yang sudah memberkati kita di siang hari ini. Nanti setelah ibadah kita bisa fellowship bersama dan kita bisa saling memberkati ya sambil makan. Oke, selanjutnya ya kita ada yang berulang tahun di bulan September ya. Di minggu kemarin ada Ko Kurniawan, boleh maju ke depan. Selain Ko Kurniawan mungkin ada yang lain nggak yang ulang tahun? Yang mungkin minggu-minggu ini? Ya, si Cynthia juga boleh menemani mungkin ya. Ya, oke, Bapak Ibu saya persilakan boleh bangkit berdiri. Kita akan nyanyi Happy Birthday buat Ko Kurniawan. Setelah itu kita akan menutup. Sama-sama kita sing Happy Birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Sekali lagi dong, Happy Birthday. Happy birthday to you. Happy Birthday. Happy birthday to you. Happy Birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oke, kita akan berdoa bersama-sama untuk Ko Kurniawan juga sekalian kita akan menutup ibadah kita hari ini. Saya persilakan Pastor Jason. Luar biasa ya, gereja kita setiap minggu ada yang ulang tahun ya. Wow. Ayo mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Tuhan, ini hari yang spesial Tuhan, di mana our brother Ko Cokro merayakan hari ulang tahunnya Tuhan. Tuhan, kami melihat pekerjaan-Mu, penyertaan-Mu begitu sempurna dalam kehidupan dia dan keluarganya Tuhan. Setahun lagi Engkau menyertai, Engkau memberkati dia Tuhan. Dan hari yang spesial ini Tuhan, kami seluruh keluarga Cross Generation Church Tuhan, kami berdoa Tuhan secara khusus Tuhan. Biarlah apa yang menjadi mimpinya Tuhan, apa yang menjadi cita-citanya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menjawabnya Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan, biarlah favor will be upon his family Tuhan. Kesehatan yang luar biasa ada di dalam tubuhnya Tuhan. Berikan dia hikmat yang dari surga Tuhan. Apapun yang dia lakukan Tuhan, biarlah boleh selalu memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik di dalam kehidupan keluarganya Tuhan. Dan bukanlah suatu kebetulan kalau dia ada di tempat ini Tuhan. Dia sudah menjadi berkat dan kami percaya Tuhan, dia akan semakin menjadi berkat buat keluarga di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan, we want to bless him in the name of Jesus. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang luar biasa Tuhan. Engkau begitu baik buat kami Tuhan. Hari ini kami belajar bahwa ada seorang Bapa yang penuh dengan belas kasihan. Ada seorang Bapa yang penuh dengan anugerah.
Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang begitu baik. Jemaat, anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang luar biasa dari surga. Terimalah dengan iman. Kemanapun saudara pergi, biarlah saudara seperti pohon yang ditanam di tepi air. Saudara akan menjadi berkat buat siapapun yang ada di dalam kehidupan saudara. Terima kasih Tuhan, berkati fellowship kami, berkati makanan yang sudah disediakan, berkati Ama yang sudah berkorban memasak buat kita semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, umat yang percaya katakan amin. Have a good Sunday, enjoy the fellowship. Ibadah selesai, selamat hari Minggu, selamat berfellowship. God bless. Angkatlah suara, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Dan nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Yang mana tuh yang